Kota transformasi Bone, sebuah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir di luar pengaruh pavilion petir angin. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Bone Gerbang Transformasi. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan gerbang transformasi tulang. Selain itu, gerbang transformasi tulang ini melakukan hal-hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu, selalu menjadi penguasa kota transformasi Bone selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala gerbang transformasi tulang mempraktikkan metode ki afinitas air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum menyebar dengan lembut. Jika seseorang dipukul oleh kekuatan ini, tulang seseorang bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah pavilion petir angin. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi. Oleh karena itu, ia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Dengan demikian, dia tidak akan berakhir terbang seperti lalat tanpa arah. Selain itu, ia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta menanyakan beberapa informasi. Interior kota transformasi Bone sebagian besar telah dihiasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin samar di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, keaktifan kota tidak berkurang karena kedinginan. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha sebelum menemukan toko peta, yang disebut pengadilan peta. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai iblis dari toko peta. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas saat memikirkan api teratai iblis. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia belum cukup beruntung untuk kebetulan menemukan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Api teratai iblis menduduki peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang bisa tahu betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melambung seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan berjalan ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan orang tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik muda ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Dia dengan bodohnya berharap bahwa masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hehe, adik muda, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya, dan harganya 30.000 emas koin.
Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari sebuah platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merobek seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak rinci, Xiao Yan menemukan dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. "Keke, adik muda, harap tunggu." Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. "Apa itu?" Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. "Hehe, adik laki-laki benar-benar terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari kota transformasi Bone, bukan? Apakah kamu juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga?" Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surga. Kolam darah Gunung Surgawi? Kedua nama ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka asing, tetapi karena dia sudah mendengar istilah-istilah ini lebih dari selusin kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak menyadari misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah saudara muda bahkan tidak tahu tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surga? Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, saya tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Bisakah Tuan memberitahuku tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Pegunungan Mata Surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alami muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir, danau Gunung Surga di dalam gunung berapi diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah Gunung Surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum ketika mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. "Apa gunanya kolam darah?" Xiao Yan bertanya. Dikabarkan dapat membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Huang untuk melakukan terobosan ke kelas Do Zong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Do Zong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, Pegunungan Mata Surga dipenuhi dengan banyak orang dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi, bulan depan kebetulan adalah waktu ketika 3 tahun habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Pegunungan Mata Surga baru-baru ini. Hehe. Namun, Pegunungan Mata Surga sangat luas. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika saudara muda ingin menuju ke sana, Anda dapat membeli peta Pegunungan Mata Surga dari saya yang lama. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta Pegunungan Mata Surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah Gunung Surgawi menggoda. Tidak heran itu bisa menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan kebetulan adalah bintang Do Huang 9. Dia tidak jauh dari kelas Do Zong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan butuh waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari setahun tersisa sampai Pil Gathering, dia masih perlu membantu Tian Huo memperbaiki tubuh. Menurut apa yang disebutkan Yao Lao saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh.
Salah satunya adalah pil penambah darah penumbuh tulang, 2 adalah darah esensi dari peringkat 7 Magical Beast, dan 3 adalah kerangka elit Douzong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil penambah darah penumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan akan terlalu rendah. Adik laki-laki, orang tua saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan saat melihat Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Aduh! Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini benar-benar masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengannya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin benar-benar harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan gembira mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Saya telah merobek orang kaya lainnya. Berapa banyak yang ada hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari toko di depan mata tersenyum lelaki tua itu. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan di sekitar beberapa toko obat. Itu bukan yang. Paling tidak, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa. Meskipun cukup mahal, tentu saja tidak ada yang lalai untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghapus jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi Bon dan menanyakan tentang informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Aku akan bergerak dan menuju ke pegunungan mata surga besok setelah beristirahat semalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki pegunungan mata surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya melakukan terobosan ke kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih panas saat memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Douqi. Hal misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat menyerah. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan. Dia tidak langsung memulai perjalanannya. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang penuh dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya di mana sejumlah besar berita diedarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan merasa sangat mudah untuk mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan berakhir dengan membangkitkan perhatian dari orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi Bon adalah di kolam darah gunung surgawi.
Wajah cukup banyak orang memerah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang padat hadir di wajah mereka. Tampaknya daya pikat kolam darah Gunung Surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana harta karun seperti itu bisa dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Ada desas-desus bahwa paviliun petir angin, paviliun 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan Mata Surgawi. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Sialan, dengan orang-orang ini berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat yang tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah Gunung Surgawi. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Faksi-faksi lain adalah faksi besar. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya akan gagal mendapatkan keuntungan, seseorang juga akan mendapat masalah. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa kolam darah Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat untuk faksi seperti paviliun petir angin. Apakah dia tidak akan berakhir menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? 4 paviliun di dataran tengah akan melakukan kompetisi yang disebut 4 paviliun surga, setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Sangat mungkin bahwa paviliun petir angin dan paviliun 10.000 pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi dalam persiapan untuk itu. Saya ingin tahu apakah paviliun musim semi kuning dan paviliun bintang jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah Gunung Surgawi tidak banyak berpengaruh pada orang-orang tua itu, ini adalah harta karun bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya bisa mencuci tulangnya, tapi bahkan mungkin bisa membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum 4 paviliun musim ini. Jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan paviliun akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agak kurus tertawa dingin. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di paviliun petir angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada desas-desus bahwa dia akan menjadi kepala paviliun berikutnya dari paviliun timur. Selain itu, paviliun 10.000 pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Dia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Aku ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiao Yan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan. Apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari paviliun petir angin dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh yang tersisa? Hehehe, itu benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampak baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga berakhir dengan sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengannya? Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Douzong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba fokus padanya. Dia segera tersenyum pahit, mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin berakhir mengekspos identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi saat sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2.
Cerita kedua penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah penampilan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukan orang biasa. Sulit untuk mengatakan usia sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang samar-samar memberinya penampilan tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang diduduki Xiao Yan. "Bolehkah saya duduk?" Sosok manusia berwarna perak tersenyum pada Xiao Yan. Namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berlawanan dengan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar ditembak ke arah Xiao Yan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka baru mulai berpaling setelah melihat Xiao Yan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik pihak lain dengan agak ragu. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huof tiba-tiba terdengar tenang di dalam hatinya. "Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan." Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada cangkir anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunse mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain untuk ditangani dan tidak bisa tinggal lama. Selamat tinggal." Kamu tidak takut dengan formasi penjara 9 surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari pavilion petir angin utara? Jangan bilang bahwa kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun dilemparkan sebelum berhenti di Xiao Yan. "Dia, jangan bilang kalau dia Xiao Yan." Ekspresi di bawah Dou Peng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Kamu makhluk hebat apa? Katakan padaku namamu." Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. "Hahaha, aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda." Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. "Hal apa?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Dou Qi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya ini, kemungkinan dia tidak ada di sini untuk berteman. 3.000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum samar pada Xiao Yan. Namun, suaranya yang lembut menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara yang dalam menuntut, "Anda adalah seseorang dari pavilion petir angin?" Orang lain memanggilku yang lama Tian Lazy. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir, dan busur petir melintas di sekitar cangkir seperti ular kecil. "Tian Lazy, Fei Tian, kepala pavilion utara?" Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara cangkir anggur saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan terkejut tanpa sadar dipancarkan. Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut saat mendengar beberapa kata terakhir, "Kepala pavilion petir angin utara." Senjata penguasa Xuan telah muncul seperti tindakan refleks. Penguasanya dengan kasar membacok kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Sebuah ledakan sonik terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. "Benar-benar agak kasar memperlakukan orang tua sepertimu." Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut menjentikkan dan cahaya petir terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penggaris berat.
Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir. Petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana itu berada di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Bisiknya. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penggarisnya yang berat setelah serangannya yang. Tubuhnya gemetar dan gemuruh guntur terdengar dan tubuhnya menyerbu keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, sayap tulang diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton terdiam. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Memang seperti yang dijelaskan Penatua Lei dan yang lainnya. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi berwarna hijau giok, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seharusnya adalah sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Ceka-ceka, orang tua saya bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi sepanjang hidup saya. Ini benar-benar membuka mata kali ini. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih perak itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya diam-diam menghilang dengan cara seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, lantai kedua penginapan yang benar-benar sunyi berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar akan bertemu iblis tua legendaris ini hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa setan tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Iblis tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Douzong 8 beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar dipancarkan dari kerumunan.